Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Titanila, NPM 1869 10881. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19. Yang dimana latar belakang dari hasil makalah saya adalah pendidikan merupakan suatu proses mempercepat pengembangan potensi manusia agar dapat memahami kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan proses pendidikan seharusnya dapat dilakukan pada pendidikan juga seharusnya tidak terhalang oleh berbagai situasi seperti situasi pandemi COVID saat ini. Pembelajaran jarak jauh ini diharapkan memberikan kemudahan siswa untuk belajar di rumah. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang menggunakan sarana pembelajaran yang dapat diakses menggunakan layanan internet, menggunakan sarana interaksi antara orang tua dengan anaknya. Karena pada saat ini orang tua yang peran utama dalam proses pembelajaran. Dan di sini adalah rumusan masalah. Apakah pengertian dari sistematis pembelajaran jarak jauh? Apakah prinsip-prinsip sistem pembelajaran jarak jauh? Bagaimana pengembangan pembelajaran jarak jauh? Apakah definisi model pembelajaran e-learning atau singkatan electronic learning seperti handphone atau laptop dan lain sebagainya yang berkaitan dengan internet? Tujuan masalahnya mengetahui pengertian apa pembelajaran daripada jarak jauh. Yang kedua adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan sistem pembelajaran jarak jauh. Dan selanjutnya dapat mengetahui memahami atau hakikat pembelajaran dari e-learning tersebut. Lanjut ke pembahasannya adalah pengertian sistem pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran yang dilakukan tidak dalam bentuk tatap muka. Antara pendidik peserta didik keduanya tidak berada di tempat yang sama. Pada saat pembelajaran berlangsung, komunikasi antara pendidik dan peserta didik berlangsung dua arah yang dijabati oleh penggunaan media seperti komputer, televisi, radio dan internet dan video sebagainya. Pada saat pandemi saat ini, sekolah dialihkan dengan belajar di rumah saja, yang dimana itu adalah pembelajaran jarak jauh. Dan di situ juga pembelajaran jarak jauh sebenarnya bukan suatu hal yang asing dalam konsep pendidikan melalui online atau e-learning. Namun, mendapat perhatian khusus ketika metode ini harus diterapkan pada setiap jenjang pendidikan. Lanjut ke pembelajaran jarak jauh ini diharapkan memberikan kemudahan siswa dalam belajar di rumah. Pembelajaran jarak jauh ini adalah pembelajaran yang menggunakan sarana pelajaran yang dapat diakses menggunakan layanan internet, memungkinkan terjadinya interaksi antara pengajar dan pengajar yang berbeda tempat atau lokasi yang dimana jarak jauh antara sekolah. Pembelajaran jarak jauh selanjutnya disebut juga dengan pendidikan peserta didik terpisah antara pendidik dan pelajarnya menggunakan berbagai sumber melalui teknologi informasi, komunikasi, dan media begitu sebagainya. Di sini juga ada hakikat pendidikan sistem belajar jarak jauh. Sistem ini pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian dan peningkatan kemampuan melalui sebagai kegiatan pengembangan pembelajaran seperti pendidikan sepanjang hayat, pemberdayaan belajar, pemberdayaan lembaga pendidikan sekolah dasar, yang dimana tadi sudah pendidikan sepanjang hayat itu adalah salah satu bentuk hak asasi manusia, bahwa setiap manusia mulai dari kandungan hingga ke liang lahat berhak mendapatkan suatu kewajiban pendidikan sepanjang hayat. Begitu juga tentang pemberdayaan lembaga pendidikan. Bertujuan adanya lembaga pendidikan ini adalah memutuskan kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh. Yang dimana prinsip ini yang pertama adalah prinsip kemandirian, prinsip keterkaitan, dan prinsip kesesuaian. Apa itu yang dimaksud dengan prinsip kemandirian? Ya adalah mewujudkan dengan adanya kurikulum yang memungkinkan dapat dipelajari secara independen. Learning pembelajaran dihadapkan pada pilihan yang terbaiknya pada diri sendiri. Prinsip keterkaitan ini adalah mewujudkan ketersediaan program pembelajaran yang ada pada saat ini.
Lanjut ke prinsip kesesuaian, yang dimana prinsip kesesuaian ini adalah sumber belajar yang terkait langsung dengan kebutuhan pribadi maupun lapangan kerja. Lanjut ke pendidikan sistem belajar jarak jauh. Perkembangan pendidikan sistem belajar jarak jauh ini awalnya itu bergabung dalam masyarakat Indonesia, yang dimana dimaksud salah satu pemecahan terhadap anak putus sekolah, anak yang belum merasakan kehidupan pendidikan. Nah, di situ pada tahun 50-an itu muncul kembali pendidikan jarak jauh yang belum menerapkan guru tertulis. Tetapi ini bertujuan adalah meningkatkan kualitas guru yang mengajar pada jenjang pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pada saat ini adalah panduan bagi orang tua dalam mendampingi putra-putrinya di rumah untuk belajar selama pandemi saat ini berlangsung, yang meliputi tipis mengasuhkan agar lebih positif dan konektif dalam menghadapi anak-anak yang selama beraktivitas di rumah. Apa itu kelemahan dari pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh? Itulah yang dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua tanah air dan kapasitas daya tampingan yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Tidak terbatas oleh waktu, pembelajaran dilakukan ketika pengumpulan tugas tidak terbatasi, dan lain sebagainya. Bagaimana kelemahan yang ada pada pembelajaran jarak jauh ini adalah kurangnya interaksi antara peserta didik dengan gurunya, bahkan tentang pembelajaran kurang jelas, kurang memahami anak saat menanyakan tugas. Masih ketetapan adalah pengiriman modul dari pusat pengelolaan yang kurang jelas, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada penjelasan ada model pembelajaran e-learning atau singkatan e-learning elektronik ya, e-learning, yang dimana teknologi ini adalah seperti classroom, WhatsApp yang digunakan saat proses pembelajaran, yang dimana saat saya pernah magang dulu di SDN 114 Pekanbaru, yang dimana itu adalah proses pembelajaran menggunakan classroom, yang dimana di situ adalah pembentukan electronic learning. Pembentukan electronic learning ini seperti komputer, dan itu ada pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan internet. Lanjut ke pengertian e-learning. Di situ maksudnya adalah seperti suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan masalah yang ada, e-learning ini kurang aktif karena konten sebagai bahan ajar secara umum berupa teks, slide atau presentasi, sehingga tidak dapat memberikan pemahaman secara visual. Materi yang kurang menarik dapat menurunkan niat belajar anak peserta didik, dan lain sebagainya. Itulah salah satu presentasi saya saat ini. Kesimpulan yang saya sampaikan adalah pembelajaran jarak jauh ini diharapkan memberikan kemudahan siswa dan belajar di rumah. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang menggunakan sarana pembelajaran yang dapat diakses menggunakan layanan, internet, dan lain sebagainya. Dan pembelajaran jarak jauh ini diharapkan memberikan kemudahan siswa untuk berinteraksi atau dalam pendidikan maupun sarana-sarana yang lainnya, agar tidak menghilangkan cara kita berpikir kritis maupun kognitif. Baik, sampai di sini penjelasan saya hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.